Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Nur Aisyah dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan himpunan dari materi 1 sampai 7. Yang pertama, konsep dasar telekomunikasi. Konsep dasar telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari pengirim atau pemancar, penerima atau tujuan, media transmisi, dan informasi. Yang kedua, alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan dari radio. Frekuensi radio adalah frekuensi yang digunakan sebagai karir pembawa pada komunikasi radio. Sebagai karir, maka sinyal RF ini dipancarkan oleh antena transmitter dan ditangkap kembali oleh antena receiver untuk selanjutnya diolah guna memperoleh informasi yang dibawanya. Yang ketiga, modulasi analog dan digital. Modulasi analog mengubah amplitude, frekuensi atau fase sinyal gelombang kontinu untuk menyandingkan informasi, menghasilkan rentang nilai yang kontinu. Modulasi digital menggunakan sinyal diskrit seperti kode biner untuk mengirim informasi dengan mengubah amplitude, frekuensi atau fase gelombang pembawa. Yang keempat, teknik komunikasi digital. Komunikasi digital adalah bentuk interaksi yang dilakukan dengan tidak langsung atau tidak bertemu, melainkan menggunakan alat bantu digital seperti komputer atau handphone yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Komunikasi digital adalah penyampaian pesan yang dilakukan melalui media elektronik. Sederhananya, komunikasi digital melibatkan upaya komunikasi online organisasi. Yang kelima, pemancar dan penerima radio. Pemancar radio adalah perangkat elektronik yang dengan bantuan antena menghasilkan gelombang. Selain penggunaannya dalam penyiaran, pemancar juga merupakan bagian komponen dari banyak perangkat elektronik yang berkomunikasi melalui radio, seperti telepon seluler, jaringan komputer nirkabel, perangkat berkemampuan Bluetooth, pembuka pintu garasi, radar, dan suara navigasi. Perbedaan utama antara pemancar dan penerima adalah bahwa pemancar mengumpulkan dan menerjemahkan informasi dan penerima menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat didengar atau visual yang dapat dilihat atau didengarkan oleh konsumen. Yang keenam, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jaringan komputer terdiri dari jenis-jenis jaringan komputer, yaitu LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network. Dan jaringan komputer juga memiliki topologi jaringan, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh.
Yang ketujuh, saluran transmisi. Saluran transmisi adalah kabel khusus atau struktur lain yang dirancang untuk melakukan arus bolak-balik frekuensi radio, yaitu arus dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga sifat gelombangnya harus diperhitungkan. Transmisi yaitu sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi atau biasa disebut dengan RF yang membawa sinyal informasi berupa gambar atau video dan suara atau audio sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau biasa disebut dengan receiver. TV di daerah yang tercukupi atau tercover oleh pemancar TV tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.